Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Holik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Coba Anda bayangkan, bagaimana jika dunia tanpa irama? Apa yang terjadi kemudian? Mungkin saat berbicara, kita akan kesulitan menentukan makna-makna intuitif tiap bunyi dari lambang-lambang bahasa. Atau kita akan mengalami kebuntuan saat hendak mengekspresikan pikiran dan perasaan kita. Untungnya, perjalanan kehidupan manusia dipertemukan dengan macam-macam sarana yang membantu kita memahami makna dan mengaktualisasikan ekspresi itu. Salah satunya musik. Tidak dapat dimungkiri, dalam sejarah, kehadiran musik di tengah-tengah umat Islam telah menyuguhkan dialektika pemikiran yang dinamis. Beragam-ragam pemikiran terlahir, dan apabila kita maknai keragaman itu sebagai orkestrasi pemikiran, sejatinya kita akan temukan harmonisasi. Dari sini pula, umat Islam lantas tumbuh mendewasa dalam mengambil sikap. Seperti pada sosok kiai asal Madura yang berjuluk Terata Adadamar. Dalam bahasa Madura, julukan itu bermakna benderang tanpa pelita, cahaya tanpa lampu. Sosok kiai yang satu ini boleh dibilang unik. Selain karena kepakarannya, juga karena kebiasaan beliau. Di kalangan intelektual Muhammadiyah Madura, mungkin juga seantero Nusantara, nama Kiai Haji Bahauddin Mudari tak asing lagi di telinga. Salah satu keunikan beliau, walau hanya bersekolah di Quick School Muhammadiyah Yogyakarta tahun 1940, beliau rupanya fasih berbahasa asing. Beliau menguasai bahasa Arab, Jepang, Inggris, Cina, Jerman, Perancis, dan tentunya bahasa Belanda. Kefasihan itu lantaran ketekunan beliau membaca buku-buku literatur berbahasa asing. Lain dari itu, bacaan-bacaan beliau ini rata-rata berupa buku filsafat dan kerohanian. Penguasaan bahasa-bahasa asing dan pendalamannya terhadap filsafat serta kerohanian membuat beliau dimudahkan untuk mengakses informasi dari berbagai bangsa. Bahkan kecakapan beliau dalam bahasa juga memudahkan beliau mempelajari kitab agama Nasrani yang telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa itu, lengkap dengan versi-versinya. Tak ayal jika di kemudian hari beliau menjadi pakar kristologi. Sejak itu, Kiai kelahiran Sumeneb, Madura, 23 April 1920 itu dikenal sebagai tokoh kristolog yang fenomenal. Terlebih-lebih, kemampuan beliau melancarkan gagasan yang argumentatif mengenai kristenisasi pada masa itu. Pandangan-pandangan beliau banyak diterima kalangan misionaris, sampai-sampai banyak pula di antara mereka yang akhirnya memeluk Islam. Pernah pula, dalam sebuah kesempatan, beliau ini melakukan dialog bersama seorang misionaris ternama kala itu, Antonius Widuri. Selama lebih dari sepekan dialog itu berlangsung. Dan puncaknya, sang misionaris itu akhirnya menerima semua argumentasi Kiai Bahauddin Mudari. Dan tepat pada tanggal 18 Maret 1970, sang misionaris ini akhirnya menerima Islam sebagai keyakinannya. Kisah dialog kedua tokoh ini terekam baik dalam buku Dialog Masalah Ketuhanan Yesus yang diterbitkan kali pertama pada tahun 1971. Buku ini juga sudah dicetak berulang-ulang, bahkan diterbitkan ulang oleh Cambridge University Press di Inggris. Tidak hanya itu, buku itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda. Judulnya Dialogue over the Goede Liedskheid van Jezus. Buku ini
bahkan menjadi referensi otoritatif kajian perbandingan agama di negeri kincir angin itu. Sekalipun dikenal cerdas, sikap hidup beliau rupa-rupanya tidak kaku. Beliau malah dikenal sangat humanis, bahkan punya selera humor. Dalam setiap ceramah, beliau piawai menyampaikan pesan-pesan agama dengan nuansa yang akrab dan humor. Petuahnya kaya juga akan metafora yang dibungkus dalam tradisi parigan atau semacam sesemon atau semacam metafora khas Madura. Kisah hidup beliau yang cair ini juga ditunjukkan melalui bakat beliau dalam bidang musik. Ya, beliau rupanya mahir memainkan hampir seluruh alat musik, mulai dari alat musik petik, gesek, tiup, sampai piano. Bakat itu diturunkan dari ayah beliau, Kiai Haji Ahmad Sufhansa Mudari. Dan bakat itu sekaligus memperlihatkan betapa beliau adalah orang yang moderat, mampu menerima modernitas, tetapi tidak lupa menjunjung tinggi martabat budaya asal beliau sebagai orang Madura. Jadi tak heran jika di dalam hidup beliau yang sederhana itu, segudang predikat lantas dilekatkan pada nama beliau. Pada tahun 1947, beliau dipercaya sebagai komandan resimen Hizbullah. 2 tahun kemudian, beliau mendirikan Yayasan Pesantren Sumeneb. Pernah juga beliau menjabat sebagai komando Sudanco, juga pernah menjabat sebagai ketua Muhammadiyah pada tahun 1957. Berikutnya, beliau juga pernah menjadi ketua Masyumi Wedana di Bangkalan. Serta beliau inilah yang kemudian menjadi ketua Perserikatan Muslim Tionghoa di Madura. Bahkan, beliau juga pernah menjabat sebagai kepala kantor Departemen Agama Sumeneb, Ketua Umum GUPPI Jawa Timur, Ketua MUI Jawa Timur, dan anggota DPRD tingkat 1 Provinsi Jawa Timur. Pokoknya segala sesuatu tentang beliau, banyak hal yang bisa kita petik. Beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala SMA Yayasan Pesantren. Kala itu beliau mengajar bahasa Jerman dan Prancis di SMA tersebut sekitar tahun 1960 sampai 1965. Dan beliau juga pernah mendosen di IKIP Negeri dan pernah mendirikan Akademi Metafisika. Ya, segudang kesibukan itu beliau letakkan sebagai jalan untuk mengabdikan diri sebagai hamba, bukan sebagai ihwal yang patut dibangga-banggakan. Sayang, kini sosok kiai yang pakar kristologi itu telah berpulang tepat pada tanggal 4 Desember 1979. Dengan sepenuh cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau untuk pulang ke pangkuan kasih sayangnya. Namun, nama beliau meninggalkan jejak keharuman yang tak dapat disangkal sebagai sosok kiai yang bersahaja, cerdas, sekaligus humanis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan kuburnya dan memberi tempat indah kelak di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.